pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, minta tolong Satya. Yuk, Satya pimpin kita berdoa sebelum kita mulai. Teman-teman, mari kita berdoa. Teman-teman, kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang ini kami mau memulai pelajaran agama. Tolong berkati Pak Anto agar dapat mengajar kami semua. Ya Tuhan, berkatilah juga kami yang akan mendengarkan Pak Anto yang akan menjelaskan pelajaran agama. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Satya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sumatif bab 1. Kemudian nanti kamu akan bekerja mengerjakan beberapa yang bisa kamu kerjakan. Ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan ingatkan terlebih dahulu. Bentar ya, Bapak share screen dulu. Oke, Bapak akan ingatkan terlebih dahulu yang jurnal pemasukan pengeluaran. Ya, nah ini kalau kalian lihat di Google Classroom-nya. Oke. Jadi ini per 2 minggu kamu kumpulkan. Ya, dan ini Bapak periksa. Oke, memang kadang-kadang ada beberapa kendala sehingga memang Bapak tidak bisa periksa langsung sekaligus. Ya, nah untuk jurnal yang 2 minggu lalu baru 2 orang yang dikumpulkan ini ya, dua-duanya Bapak sudah nilai dan Bapak sudah kembalikan. Ya, jadi ini tetap diambil nilainya, walaupun memang pada saat formatif kemarin Bapak memang tidak ingatkan kamu di rapor naratif. Ya, karena kenapa? Karena ini harapannya kamu tekun kerjakan per 2 minggu. Oke, nah ini untuk minggu sebelumnya yang periode 3 baru 2 yang kumpulkan untuk yang 71. Ya, nanti kamu juga bisa lihat di Google Classroom yang 72 karena ini Bapak ambil contoh yang 71. Ya kan? Kemudian ini yang periode 2 baru 8 yang kumpul bentar. Yang periode 2 ini ya 8 yang kumpulkan, memang Bapak belum sempat untuk koreksi satu-satu. Kemudian yang periode 1 ini baru 6 yang kumpulkan. Ya, jadi silakan kamu bisa cicil kerjakan, kemudian kumpulkan. Oke, nah ini kita mulai dari minggu pertama di bulan September. Oke, jadi silakan kamu kerjakan dan cicil dikumpulkan. Nah yang 72 nanti kamu bisa lihat masing-masing. Kayaknya kelihatan di Google Classroom-nya apakah kamu sudah kumpul atau belum. Ya. Nah ini memang ada yang sudah kirimkan lewat WA. Ya memang tidak ada di sini. Makanya Bapak ingatkan kamu untuk bisa dapat dimasukkan di sini. Dadimu harus dikerjakan ya. Ini dinilai nak. Ya. Oke ini ada nilainya. Ya. Oke ya. Oke. Harus dikerjakan ya. Jadi ini harus dikerjakan ya. Ini disiplin rohaninya kamu. Oke. Dan ini bukan cuma kamu pakai sekarang. Di masa depan nanti kamu akan pakai jurnal pengeluaran pemasukan seperti ini ya. Jadi anak-anak harus dikerjakan ya. Ini harus dikerjakan. Oke ya, makanya ini ada nilainya, ada Bapak nilai. Oke ya. Jadi ini tugas yang harus kamu kerjakan. Oke, baru mulai tuh di mana absen ya, absennya apa? Nanti Bapak akan lihat di sini. Ya, kita baru mulai. Jarang Kak memberi tidak apa-apa ya. Ini ada temanmu yang kasih contoh pengeluaran 0, pemasukan 0. Ya. Jadi tetap kamu harus bikin seperti yang Bapak bilang waktu itu sebagai wujud tanggung jawab kamu terhadap uang. Ya, ini salah satu disiplin rohani ya. Saya pikir juga ini bukan sesuatu hal yang terlalu sulit untuk dibikin ya, tetapi memang kamu harus tekun kerjakannya ya. Ini Bapak kasih contoh salah satu yang dibikin sama temanmu ya.
Oke, absennya untuk hari ini Bapak akan lihat langsung lewat Zoom, ya. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh teman kamu. Oke, ini contoh punya Griselda ya. Griselda Bapak pinjam punyamu dulu untuk Bapak perlihatkan ke temanmu. Nah, jadi ini boleh seperti ini, Nak, ya. Ini pemasukan 0, pengeluaran 0. Jadi kamu boleh garis, boleh taruh 0. Ya. Bapak tidak minta yang terlalu ribet caranya. Yang penting kamu ada tuliskan. Ya, contohnya ini, pemasukan 5.000, 5.000-nya dia kasih masuk semua untuk persembahan. Ya. Sisanya hari yang lain dia tidak dapat uang saku, uang jajan karena memang tidak sekolah berarti ditulis 0. Ya. Jadi kalau oh iya. Oke, sudah ya, Evan, sudah ya. Ini temanmu apa? Ini temanmu bertanya ya. Oke. Oke, sudah ya. Jadi coba hargai juga temanmu yang bertanya. Oke ya. Jadi kalau tidak ada membeli berarti tulis kosong di situ. Ya. Oke, kalau tidak ada pengeluaran untuk membeli, terus kamu tulis 0 atau garis seperti ini juga tidak apa-apa. Kalau tidak ada pemasukan, kamu tulis 0. Ya, oke. Nah, kalau kamu disiplin menulis ini akan jadi sesuatu yang sangat baik untuk kamu ke depan. Oke, kalau kamu sudah punya gaji sendiri nanti, sudah kerja, nah, hal-hal sederhana seperti ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Ya, karena kamu juga jadi tahu, oh berapa pemasukan saya pakai beli untuk apa aja dan sebagainya. Ya, oke itu. Jadi ini tugas yang harus dikerjakan dan ini Bapak nilai. Oke, ini akan masuk ke penilaian kamu nanti di rapor ya. Tentu saja setelah dihitung dengan nilai-nilai yang lain. Oke, itu yang ini yang perlu Bapak tekankan karena ini mungkin karena sebelumnya Bapak lewat video di YouTube banyak yang belum terlalu jelas ya. Mumpung belum terlalu jauh lewatnya ya, silakan Bapak pikir kalau kamu rapel juga tidak apa-apa, kamu bisa rapel. Ya, oke. Nah, kemudian, nah ini Bapak sudah kasih komentar per minggu ditanda tangan oleh orang tua. Ya, jadi berikan kepada orang tua untuk kamu tanda tangan. Kemudian per 2 minggu, ini punya Griselda contohnya, yang lain juga yang sudah kumpulkan juga sudah baik. Per 2 minggu kamu kumpulkan di Google Classroom. Nanti ada foldernya seperti ini yang Bapak bikinkan. Ya, oke seperti ini. Oke, ini sudah kira-kira 3 periode kita jalan ya karena ya ini berarti sudah sekitar 6 minggu ya. Di periode 1 itu cuma 1 minggu, periode 2 2 minggu, periode 3 2 minggu. Oke ya. Nanti kalau kamu masih ada bertanya silakan kamu chat Kak atau kamu angkat tangan. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang tugas sumatif kamu di bab 1 ini. Oke, bentar. Oke, nanti ini sudah Bapak rekam, kemudian nanti Bapak upload di YouTube, kamu boleh lihat ya. Tadi Bapak ingatkan untuk jurnal pemasukan pengeluaran. Ya, itu Bapak itu sesuatu yang harus kamu kerjakan dan dinilai ya. Kemudian Pak, kalau tidak ada pemasukan, tidak ada pengeluaran bagaimana? Ya, kamu tulis 0 di situ berarti ya. Stephen kayaknya beberapa kali juga sudah kumpulkan. Ya, jadi harusnya tidak terlalu ada kesulitan. Oke ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang teknis sumatif kita di bab 1 ini. Oke. Nah, yang pertama ya sumatifnya dalam bentuk apa? Kamu akan membuat rangkuman atau ringkasan dari topik yang diberikan. Ya, rangkuman ringkasannya akan kamu kerjakan secara berkelompok. Ya, jadi Bapak sudah bagi kamu dalam kelompok ya. Tidak seperti sebelumnya yang antar kelas karena Bapak lihat lebih banyak lebih banyak kendalanya daripada hal yang baiknya. Jadi ini kelompoknya dalam satu kelas ya. Jadi ini kamu bikin dalam kelompok. Oke. Nah,
Ringkasannya kamu buat dalam bentuk ini. Pilih salah satu. PowerPoint kah? Oke, makanya minggu lalu itu pertemuan sebelumnya, bukan minggu lalu. 2 minggu lalu itu atau 3 minggu lalu itu Bapak sudah survei kamu yang punya laptop siapa aja. Ya, tapi tetap kamu boleh pilih dalam bentuk PowerPoint, boleh. Boleh dalam bentuk atau aplikasi presentasi yang lain, Prezi kah atau apakah, Google Slides kah, boleh. Boleh poster, ya. Oke. Ya, Adinoya nanti ya. Nanti yang dikerjakan secara kelompok nanti ya. Posternya boleh digital, ya, boleh manual, tapi Bapak sarankan digital. Kenapa? Karena kamu tidak mungkin akan kerja kerja kumpul di satu tempat untuk kerja sama-sama, ya. Jadi Bapak sarankan kamu bikin dalam bentuk digital, ya. Oke, sudah ada aplikasi Canva yang Bapak tahu, mungkin kamu ada tahu aplikasi yang lain, silakan kamu pakai itu. Pak, boleh manual enggak? Boleh, ya. Tetapi kendalanya adalah kalau manual ini kamu tidak bisa kumpul untuk kerjakan sama-sama. Ya. Oke. Kemudian boleh dalam bentuk ya tadi poster boleh. Boleh dalam bentuk mind map ya. Ada juga aplikasinya digital. Kalau kamu mau kerjakan lewat digital boleh. Kalau mau manual, nah itu yang Bapak bilang tadi ya. Kamu akhirnya akan menemui kendala karena apa? Karena kamu tidak bisa kumpul sama-sama untuk kerjakan di satu tempat. Oke, nanti ya, nanti itu ya. Ini ringkasannya dulu. Jadi kamu bikin dulu ringkasannya. Kemudian setelah itu kamu presentasikan ringkasan itu dalam bentuk video. Ya, oke. Video presentasinya jangan terlalu lama juga, ya. Kira-kira 5 sampai 10 menit, ya. Pak, boleh kurang dari 5 menit enggak? Kalau kamu bisa atur dia kurang dari 5 menit, boleh. Tapi kira-kira 5 sampai 10 menit, ya. Oke, ya. Oke. Ada yang hobi menggambar, tidak apa-apa, lebih bagus, ya. Oke. Tapi yang lain juga yang tidak hobi menggambar juga harusnya tetap bisa kerjakan karena ada beberapa pilihan yang Bapak berikan, ya. Oke. Dalam bentuk video, Pak, semuanya harus presentasi kah? Kamu yang atur dalam kelompokmu nanti. Jadi kamu yang bagi tugas. Apakah semuanya perlu presentasi? Ataukah cukup dengan satu orang saja presentasi? Tentu saja dengan pembagian tugas yang proporsional. Ya, jangan yang satu banyak sekali dia kerja, yang satu cuma satu seiprit ya, sedikit sekali yang dikerja ya. Jadi pembagian tugasnya tetap harus proporsional nanti ya dudetnya. Sudah dibagi kelompoknya ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ringkasan itu nanti berisi, nah yang kamu akan ringkas sebenarnya bagian Alkitab. Ya, jadi ada pasal dalam Alkitab yang akan kamu ringkas. Ya, oke. Itu berisi, bagiannya itu kamu ringkas, tidak usah terlalu panjang. Ingat waktunya 5 sampai 10 menit. Oke. Kemudian apa aplikasinya untuk kamu secara pribadi? Ya. Kemudian yang ketiga ini boleh kamu tanya ke saya. Ya, jadi selama proses pengerjaan silakan kamu video call kah lewat WA atau Zoom kah untuk saya bisa bantu jelaskan ke kamu. Nah, jadi di dalam juga itu harus ada bagaimana kisah tersebut dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini ada beberapa minggu saya kasih kalian waktu untuk kerjakan. Ya, silakan boleh kamu bertanya untuk konsultasikan, diskusikan bagian yang ketiga ini. Oke, oh banyak yang chat bentar. Oke, sudah ya. Jadi itu 3 bagian yang harus ada nanti di dalam ringkasannya kamu, ya. Oke, nah ini sekarang, selanjutnya belum. Nah untuk penilaiannya, oke. Penilaian rubriknya akan Bapak upload selanjutnya setelah kamu memasukkan apa yang kamu pilih, ya. Jadi mau bentuk PowerPoint kan, karena pasti nanti rubriknya akan beda, yang bentuk PowerPoint akan beda dengan yang bentuk mind map, tentu saja akan beda yang bentuk poster poster digital pasti akan beda, ya. Jadi rubriknya akan Bapak upload menyusul
setelah kamu sudah memilih, ya. Oke, ada yang bertanya. Oke, nah tugas ini bukan cuma pelajaran agama yang akan ambil nilai, tapi pelajaran TIK juga akan mengambil nilai. Ya, ada pelajaran TIK di rapor, ya kan? Oke. Tetapi kalau kamu perhatikan sebelumnya, kok tidak ada kosong nilai TIK-ku karena memang TIK belum pernah ambil nilai, ya. Nah, untuk di pelajaran agama ini karena kamu ada bagian yang presentasi, kamu ada bagian yang kerja digital, maka pelajaran TIK juga akan ambil nilai ya untuk tugas ini. Ya. Jadi kerjakan dengan baik. Oke, ya. Nah, kemudian oh ini ya belum. Ini ada satu lagi. Nah, dudet pengumpulan video, ini sudah videonya yang kamu rekam, video presentasinya, ya. Tidak usah diedit yang aneh-aneh, ya. Jadi kamu bikin videonya saja, kamu upload ke YouTube, ya. Jangan upload di Google Classroom karena akan sangat berat sekali, ya. Jadi kamu rekam video, ya. Kalau kamu bisa edit sedikit, kamu edit baru kamu upload di YouTube. Kalaupun kamu tidak memungkinkan untuk editing, ya. Kalaupun kamu tidak memungkinkan untuk editing, kamu upload mentahnya saja tidak apa-apa, ya. Oke, karena yang Bapak fokus akan menilai adalah apa kamu mengupload, kemudian apa isi presentasinya, ya. Tetapi untuk menolong kamu untuk cicil tugas ini akan dilakukan dudet per minggu. Jadi tetap ada dudetnya per minggu, ya. Ini kira-kira kamu punya termasuk hari ini kamu punya 4 kali pengerjaan, ya. Oke, mungkin Jumat sore selesai pembelajaran kamu take video, ya kan? Karena masih ada waktu di situ untuk kamu selesaikan tugas, silakan. Pak, 31 Oktobernya ini sampai jam berapa, Pak? Ya, harusnya biasanya 31 Oktober itu sampai jam 12 malam. Tapi saya tidak mau kamu begadang untuk kerjakan ini, ya. Jadi Bapak kasih dudet sampai jam 7 malam. Ya, jam 7 malam sudah terupload videomu di YouTube. Oke. Jadi 31 Oktober jam 7 malam. Dudet itu pengumpulannya, Nak. Jadi waktu pengumpulannya. Oke. Nah, di poin keempat, supaya kamu menolong mencicil, jadi ada batas pengumpulan per minggu. Contohnya, ya, minggu ini sudah jadi 20%. Minggu depan 50%. Jadi supaya kamu mencicil, ya. Jadi tetap ada waktu pengumpulan per minggu per pertemuan. Oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini kelompoknya. Ini untuk kelas 71, silakan dilihat dulu. Ini kelompok 1 sampai kelompok 6, kamu totalnya ada 10 kelompok semua. Baik 71 maupun kelas 72. Oke, silakan dilihat. Oke. Nama pertama di tiap kelompok boleh kamu catat siapa aja teman kelompokmu. Ya, yang cicil tugas itu tadi ya. Oke. Sudah ya, kelompok 1 sampai kelompok 6, kemudian kelompok 7 sampai kelompok 10 ini. Jeremy kelas berapa? 71, 72, Nak? Jeremy. Ada Jeremy kelompok 10. Oh, ini ada Jeremy ya. Oke. Oke, sudah ya. Itu kelas 71 ya. Kemudian kelas 72 ini pembagian kelompoknya. Ini kelompok 1 sampai kelompok 6. Marvel, ini Marvel kelompok 4. Oke, sudah dilihat kelompoknya? Sudah ya. Silakan nama pertama kamu catat
siapa aja temanmu di kelompok masing-masing. Oke. Kemudian ini yang kelompok 7 sampai 10. Ya. Ya, kan Bapak tidak tahu pelajaran yang lain kamu kelompoknya apa, ya. Oke ya, sudah ya. Oke, intinya siapapun yang kamu dapat di kelompok, ya, kerjakan dengan baik, ya. Oke, kamu sebenarnya bisa mengerjakan, cuma kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kamu sama dengan kelompok, biasanya kamu akhirnya terlalu bergantung sama orang itu, ya. Jadi kerjakan dengan baik. Oke, Bapak lihat mana kelompok Geral tadi kelompok berapa? Geral kelas berapa kah? 71 ya? Nah, Gerald itu sama kelompok 2. Kamu sama Griselda sama Michelle Tania. Oke. Makanya fokus nak ya. Enggak sopan. Oke, nanti ya. Ini Bapak udah coba rekam. Nanti Bapak akan lihat uploadkan di YouTube ya. Supaya kita tidak terlalu bolak-balik di sini sesuatu yang sudah dijelaskannya. Nah, ini topik yang akan kamu rangkum. Oke. Jadi kelompok 1 ini kelompok 1 7172, kelompok 2 7172, kelompok 3 7172. Ya. Aku Oke. kelompok berapa? Nanti nak ya. Kelompok berapa kami tadi Pak? Lupa Pak. Oke, kamu siapa namanya nak? Siapa namamu yang bicara? Oke, sudah ya. Ini pembagian topiknya ya. Oke, silakan kamu lihat dengan sekilas ya. Karena waktu kita sudah terbatas sekali ya. Tinggal sekitar 8 menit ya. Oke. Ini juga nanti PPT-nya tetap akan ada di Google Classroom. Kemudian nanti videonya akan Bapak upload di YouTube ya. Oke, ini pembagian topiknya. Tiap satu kelompok kira-kira dapat 4 sampai 5 pasal. Ada yang 4 pasal, ada yang 5 pasal. Ya, nanti kamu lihat secara sekilas. Oke. Oke, ini kemudian nah ini kelompok 9 dan kelompok 10. Oke. Ya, jadi lihat secara sekilas saja, nanti kamu bisa lihat lagi untuk PowerPoint-nya ada di YouTube ya. Oke, di Google Classroom. Ya. Oke. Nah, kemudian apa yang akan kamu kerjakan hari ini di Google Classroom-mu itu sudah ada Google Form. Oke, di Google Classroom-mu itu sudah ada Google Form. Linknya pun sudah ada Bapak update barusan, Bapak update linknya barusan, silakan kau lihat ya. Kamu akan fokus mengisi link itu ya, mengisi Google Form itu di dalam kelompok. Oke, Bapak akan kasih lihat secara sekilas apa aja isinya. Ya, bukan tidak adil Gerald ya. Oke, oke ya. Sudah. Nah, ini yang akan kamu isi sekarang. Jadi kamu isi nama kelompokmu apa? Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 10. Kemudian kamu diskusikan siapa yang mau jadi ketua kelompokmu. Oke. Siapa yang mau jadi ketua kelompokmu. Kemudian siapa yang mau jadi anggota ayak. Kalau sudah ketuanya berarti 2 sisanya anggota ya. Ini anggota 3 Bapak asumsikan tadi ada satu kelompok yang 4 orang. Ternyata tidak ada, semua 3 orang. Ya. Jadi kamu tentukan siapa ketua kelompokmu. Kemudian anggotanya siapa aja. Ada 2 orang pasti. Oke. Nah,
Kemudian kamu juga diskusikan pembagian tugas antar kelompokmu apa. Ketua tugasnya ngapain aja, ya. Upload kah, kemudian presentasi kah nanti. Jadi ketua apa aja tugasnya, ya. Kemudian anggota satu di sini siapa apa tugasnya nanti. Jadi silakan kamu diskusikan. Kemudian anggota 2, ya. Anggota 2 tugasnya apa? Ini tadi Bapak asumsikan, Bapak kira ada yang 4 orang satu kelompok. Oke. Itu sudah. Jadi tugas setiap orang supaya Bapak tahu kalau ini tidak sesuai dudet, ya. Siapa yang terhambat di siapa, ya. Oke. Kemudian, nah, bagian 3 dari 3, kamu gunakan platform apa untuk diskusi? WA kah, Instagram kah, Facebook kah, Messenger kah? Jadi kamu boleh tuliskan di sini. Oke. Kemudian bentuk ringkasannya apa? PowerPoint, mind map, poster, ya. Jadi ini bentuk ringkasannya apa, ya. Kemudian kamu sudah mulai coret-coret, ya, draftnya saja untuk hari ini. Apa yang bisa isi ringkasannya kira-kira akan seperti apa aja di dalam, ya. Oke. Nah, ini due-date-nya hari ini jam 6 sore. Ya, jelas. Nah, ini batasnya 10 MB, ya. Jadi silakan kamu jangan terlalu besar juga filenya. Oke. Ya, nanti kamu diskusi sama itu. Oke. Nah, cara untuk memudahkan supaya kamu jadi lebih kecil ukuran filenya, ya, biasanya Bapak tidak convert. Tapi biasanya Bapak bikin begini, ya. Jadi Bapak masuk ke snipping. Ini snipping tool, ya. Kemudian new, ya. Kemudian kamu pilih mana aja yang kamu mau snipping, mau ambil untuk jadikan gambar, ya. Jadi contohnya ini. Nah, sudah ini, ya. Tinggal kamu save, ya. Misalkan itu, ya. Nah, itu biasa Bapak gunakan untuk konversi dan memang dia cepat daripada kamu gunakan aplikasi konversi, ya, dan dia mengkonversi file ke ukuran lebih kecil. Ya, tapi kalau ukuran filemu kurang dari 10 mega tidak apa-apa juga. Ini batasnya 10 mega. Ya. Sudah ada dudetnya tadi, Nak, ya. Iglianus nanti dilihat, ya. Oke, sudah, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, selain yang chat-chat di sini, mana kelompokku nanti ya, Kak. Nanti ya, Nak. Pak, apa maksudnya, Pak? Ini untuk konversi file, Nak. Karena biasanya file itu ukurannya besar, ya. Gerald jangan bikin yang aneh-aneh, Nak, ya. Itu tadi untuk konversi file, ya. Salah satu cara untuk bikin file gambar menjadi lebih kecil. Kamu gunakan snipping, ya. Oke. Setiap kelompok apa tugasnya kamu diskusikan, Nak. Ya, kamu diskusikan. Tadi sudah ada topiknya, ya. Pasal Alkitab mana aja yang kamu mau ringkas, habis itu kamu diskusikan. Siapa yang jadi ketuanya, nanti tugas ketua apa, anggota 1 apa tugasnya, anggota 2 apa tugasnya. Itu hari ini kamu diskusikan itu dulu. Ya, sama kamu sudah mulai bikin draft ringkasannya, ya. Mungkin coret-coretan kah atau kamu mulai ketik kah di laptop apa yang kamu mau tulis, ya. Oke. Oke, baik, Gerald, ya, kata-katamu. Oke. Ada semua jika WA. Ya, ini ada semua harusnya WA-nya, ya. Oke. Sudah, Katrina, ada yang kau jelas? Ada yang punya nomornya skill, ya, minta saya di situ, kan tetangga aja kok, ya, ke rumahnya kok saja. Oke. Sudah. Oke, sudah, ya, jelas, ya. Nanti kalau kamu ada pertanyaan lagi, silakan kamu boleh WA atau kamu juga boleh mau video call kah atau bagaimana. Ya, Marvel, jangan bikin yang aneh-aneh, Nak. Oke, tidak ada HP ku.
Tapi kamu ada laptop toh, ya. Ya, Helga ini kamu punya laptop kan? Kamu bisa gunakan laptop. Makanya kamu tuliskan platform apa yang kamu gunakan untuk diskusi, ya. Oke, tapi diskusi di mana? Iya, kamu boleh pakai. Makanya tadi bukan enggak cuma harus pakai WA diskusinya, ya. Kamu boleh gunakan apa namanya? Facebook Messenger, boleh juga lewat Zoom seperti ini, boleh. Kamu bikin apa meeting yang baru, kamu undang teman kelompokmu. Pak, ulang Mbah, apa yang mau diulang, Geral? Ya. Oke, Amanda silakan. Yuk, kasih unmute audiomu, kemudian silakan kau bicara. Gerald. Maaf Pak, tadi Ya. pencet. Oh, ya. Gerald sama Griselda dengan Michelle Tania. Oke, sudah ya. Oke, sekali lagi, ya, ini bukan waktunya untuk kamu pilih-pilih kelompok. Oke, jadi siapapun kelompok yang kau dapat, ya, tolong kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pak, di mana absennya? Lewat ini Bapak lihat kamu siapa aja yang ada di dalam. Oke, lihat kelompok Marvel tadi kamu sama. Oke, ini tinggal 1 menit. Oke, nanti Bapak ini ya, Bapak upload PowerPoint ini di Google Classroom ya. Oke, kita selesaikan. Silakan kamu berdoa masing-masing karena waktu Zoom-nya tinggal sebentar. Silakan kamu berdoa masing-masing, berdoa sendiri, kemudian silakan kamu diskusi dalam kelompok. Oke. Ini bukan, tidak di chat juga Jeremy ya. Bapak lihat dari sini ya, siapa aja yang ada di dalam ya. Oke ya. Sudah, kalau sudah silakan kamu live meeting ya.